您觉得？结束了。逃得倒挺快。 Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik di alam semesta, apalagi kalau bukan Swallowed Star. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, kita akan sedikit mengulas cerita di episode sebelumnya, yang dimana saat seluruh masyarakat bumi yang sedang mengadakan perayaan terkait efek dari minuman ringan ungu yang diberikan oleh Luo Feng, tanpa mereka sadari, di atas langit Samudra Pasifik, tampak sebuah kapal berbentuk cakram yang baru saja melewati atmosfer bumi, dan itulah, sepenggal kisah dari episode yang lalu. Dan daripada bacot di awal, lebih baik segera pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk dengerin alur ceritanya. Di atas Samudra Atlantik, tampak sebuah kapal berwarna abu-abu keperakan yang sedang mengambang di atas laut tersebut, tanpa ada satupun radar yang mendeteksi keberadaannya. Di dalam ruang kontrol, tampak sekelompok orang yang sangat bersemangat. Di saat yang sama, terlihat sosok anak kecil yang muncul di layar papan kendali, dan diikuti dengan terdengar suara jernih, yang diucapkan anak tersebut, yang merupakan sistem otomatis di kapal tersebut yang bernama Atuka, sama halnya dengan si iblis kecil Babata. Tapi jelaslah, lebih pintar dan lebih licik si Babata. Saat itu, Atuka berkata, menurut spekulasinya, planet yang didatangi mereka saat ini berbentuk bulat, dengan diameter 6.400 km. Sementara luas permukaannya sekitar 5 miliar kilometer persegi, dengan luas daratan, sekitar 29,2%, selebihnya adalah area perairan. Tarikan gravitasi berada pada 0,11 dari gravitasi akurat alam semesta. Penyusun udaranya adalah 78% nitrogen, dan oksigen 21%, ucap Atuka yang dengan cepat melaporkan spesifikasi planet bumi. Mendengar informasi tersebut, ekspresi si kapten pun berubah serius, dengan tatapan mata yang tampak berbinar, saat menoleh ke arah 8 anggota kru lainnya, yang sama bersemangatnya. Saat itu si kapten mengatakan pada anggota kru tersebut, bahwa sekarang adalah waktunya untuk menjarah planet bumi. Saat itu si kapten juga memperingatkan pada semua anggotanya, agar tidak bertindak ceroboh, walaupun planet yang mereka datangi ini adalah planet tanpa pemimpin. Apalagi mengingat sebelumnya planet bumi pernah diatur oleh makhluk abadi. Di sini yang dimaksud makhluk abadi, kemungkinan besar adalah Master Planet Yunmo, karena hanya beliaulah, ras dari alam semesta yang pernah menginjakan kakinya di planet bumi. Ditambah lagi saat itu mereka sama sekali tidak memiliki informasi tentang planet bumi, sehingga mereka harus tetap waspada. Karena bisa saja planet ini memiliki pejuang kuat, ucap si kapten menekankan. Sesaat kemudian, si kapten kembali berkata, bahwa sebelumnya, sudah ada beberapa kelompok pengintai alam semesta yang menemukan beberapa planet yang tidak memiliki pemimpin, tetapi karena keangkuhan dan kecerobohan mereka, mereka semua dibunuh oleh para pejuang planet aborigin. Mereka mati tepat ketika mereka akan merasakan kemenangan dan kesuksesan, ucap si kapten, yang langsung dijawab oleh beberapa krunya. Kapten tenang saja, karena kita tidak akan ceroboh. Mendengar ucapan para krunya, si kapten pun mengangguk puas sembari berkata, lakukanlah semua dengan hati-hati, dan utamakan keselamatan kita. Tapi jika tidak ada satu orang di planet ini yang lebih kuat dari kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi jika ada pejuang yang kuat di planet ini, maka kita akan memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah memberitahu pemilik budak, sedangkan kedua adalah memberitahu kepada keluargaku, ucap si kapten lalu kembali berkata. Bertemu dengan seorang prajurit yang kuat di planet aborigin adalah sebuah hal umum dalam sejarah alam semesta. Tugas utama kita sebagai penjelajah adalah menemukan planet ini, dan menggali semua informasi, sebelum melakukan tindakan, ucap si kapten, sambil melihat ke layar. Atuka, mulailah analisis rinci lengkap tentang planet ini, dengan kecepatan tertinggi, dapatkan segera informasi planet ini, perintah si kapten. Kapten, planet ini memiliki jaringan berita, jadi saya dapat meretas jaringannya, dan dengan cepat memperoleh informasi, sahut Atuka, yang merupakan sistem otomatis di kapal tersebut. Sungguh sangat bagus, planet ini bahkan mempunyai jaringan sendiri,
Ucap anggota kru yang terkejut sambil tertawa, mengingat biasanya, dalam sejarah alam semesta, planet-planet asli yang baru ditemukan biasanya tidak memiliki perkembangan sama sekali. Sementara si kapten, ia pun kembali memerintahkan Atuka, agar mengabaikan informasi ekonomi, agama, prajurit, tentara, sains dan teknologi, dan hal lainnya, dan mengutamakan data para pejuang, dan jadikan itu sebagai prioritas utama. "Ya Kapten," sahut Atuka, yang dengan mudah dan cepat meretas jaringan bumi, karena kapal pengintai alam semesta itu sangatlah maju, sebanding dengan kapal X-81, yang teknologinya jauh melebihi teknologi bumi. Sementara Atuka, ia pun dengan cepat mengumpulkan semua data sejarah bumi, beserta semua informasi yang terkait dengan para pejuang. Namun sayangnya, ada beberapa data dan informasi rahasia yang tidak bisa ia dapatkan, karena informasi dan data rahasia itu disembunyikan secara offline, dan hal itu jelas tidak disadari oleh si kapten dan para krunya. Sementara untuk segala sesuatu yang diedarkan dengan bebas di jaringan internet, semuanya telah dikumpulkan, dan tak ada satupun manusia bumi yang menyadari, kalau sistem jaringan mereka sedang diretas. Sementara di kota markas Jiangnan kota Yangzhou, tepat di balkon kastil milik Luo Feng. Tampak saat itu, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir yang sedang duduk mengelilingi meja. Saat itu terdengar Dewa Petir berkata, "Aku sudah lama mencapai puncak tingkat penjelajah bintang level 9, tapi kenapa aku tidak bisa menerobos ke tingkat bintang?" ucap Dewa Petir, sambil menggosok kepalanya yang botak, dengan perasaan tidak puas. "Walaupun dengan manual rahasia yang diberikan oleh adik kecil Luo, yang telah meningkatkan kemampuanku, tapi hasilnya masih tetap sama, bahkan saat ini kakak Hong telah menyusulku," lanjut Dewa Petir sembari melirik ke arah Hong, dan langsung dibalas oleh Hong dengan melototinya sembari berkata, "Aku baru saja melangkah ke level 9, sedangkan kamu sudah berada di puncak, tapi masih merasa tidak puas. Sungguh terlalu arogan," ucap Hong. "Aku tidak peduli dengan apa yang kakak Hong katakan. Yang paling membuatku frustasi adalah perkembangan adik kecil Luo, yang berkembang begitu cepat," ucap Dewa Petir yang berseru dengan keras. Mendengar curhatan Dewa Petir, Luo Feng hanya tersenyum. Saat itu, 3 prajurit terhebat di bumi sedang bersantai di waktu luang mereka, tanpa mengetahui fakta, bahwa saat ini ada sebuah kapal pengintai dari alam semesta telah memasuki bumi, dan dengan cepat mengumpulkan data melalui jaringan online. Dan ini adalah salah satu hal yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh ketiganya, dan hal yang telah mereka pikirkan sejak lama. Sementara di udara di atas Samudra Atlantik, tepatnya di dalam ruang kendali kapal luar angkasa. Terlihat saat itu, kapten dan 8 awak yang sedang menunggu kabar dari Atuka yang sedang mengumpulkan semua data. Sesaat kemudian, terdengar suara Atuka yang menggema di ruang kendali, yang mengatakan bahwa pengumpulan data tentang para pejuang telah selesai. Saat mendengar ucapan itu, seketika mata para penjelajah di dalam kapal semuanya tampak menyala, mengingat data para pejuang adalah hal yang paling mereka khawatirkan, karena jika ada prajurit di planet yang lebih kuat dari mereka, maka itu akan menjadi malapetaka untuk mereka. Namun jika para pejuang di planet ini lebih lemah dari mereka, maka, planet itu akan menjadi milik mereka. Sementara Atuka, ia pun mulai menjelaskan dengan rinci, bahwa planet ini disebut bumi oleh rakyatnya. Bumi memiliki total hampir 7 miliar orang, di antara mereka jumlah tingkat siswa mendekati 1 juta. Dan jumlah penjelajah bintang kurang dari 100 pejuang, dan tak ada satupun pejuang tingkat bintang, ucap Atuka menjelaskan. Mendengar ucapan Atuka, seketika ruang kendali kapal menjadi hening. Kapten dan 8 awaknya pun tampak tercengang. Setelah hening sesaat, sang kapten pun mulai tertawa gembira. "Bagus sekali. Jumlah penjelajah bintang mereka hanya mendekati 100, para pejuang planet ini sungguh terlalu lemah, bahkan tidak ada level bintang 1 pun, ucap sang kapten, dan diikuti sorak girang dari sekelompok anggota kru yang sangat bersemangat, mengingat kekuatan kapten mereka yang tidak diragukan lagi. Sementara semua anggota kru lainnya pun memiliki keterampilan dan teknik mereka sendiri, termasuk kapten, ada total 3 tingkat bintang. Sedangkan 6 lainnya adalah 4 diantaranya adalah penjelajah bintang level 9, dan 2 lainnya adalah teknisi perbaikan dan pemeliharaan kapal. Jika dihitung dengan informasi yang dikatakan Atuka, maka jumlah kekuatan mereka sangat cukup untuk sepenuhnya mendominasi prajurit bumi. Dengan cara ini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka. Entah itu merampok dan memperoleh keuntungan terbesar dari planet ini. Di saat kesenangan itu, tiba-tiba Atuka kembali berkata, "Kapten,
Ada data yang lebih rinci yang harus Anda lihat, ucap Atuka, membuat sang kapten kembali tersenyum, mengingat ketika dia pertama kali memasuki bumi, dia sangat berhati-hati. Namun setelah mendengar planet itu bahkan tidak memiliki satupun pejuang tingkat bintang, maka sang kapten pun jauh terlihat lebih santai, karena tak mengetahui perihal pasukan kuat milik Luo Feng yang dia beli di planet bintang naga. Hal ini dikarenakan informasi itu masih dirahasiakan, yang bahkan berbagai negara pun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu tidak dapat dilacak melalui jaringan online. Kapten, planet ini memiliki 3 petarung terkenal, yang disebut Luo Feng, Hong dan Dewa Petir. Ini adalah cuplikan Luo Feng melawan monster, ucap Atuka, sembari menampilkan video-video pertarungan yang pernah dilalui oleh Luo Feng. Sesaat kemudian, muncul gambar virtual di tengah di ruang kontrol, yang memperlihatkan kembali ketika Luo Feng membunuh Kaisar Agung 8 Tentakel. Melihat kecepatan terbang Luo Feng, seorang kru wanita pun berkata, "Kecepatan terbang penduduk bumi ini lumayan cepat, tapi lihatlah, apa yang sedang diinjak olehnya," ucap seorang wanita berkulit hijau, yang berkata dengan kaget. Bisa bergerak begitu dengan hambatan udara yang begitu besar, itu adalah senjata roh. Sial, seorang penjelajah bintang itu ternyata memiliki senjata roh, ucap para kru yang tampak kaget, mengingat di alam semesta saja, senjata roh adalah sesuatu yang sangat mahal. Sang kapten yang melihat ekspresi para bawahannya, spontan ia pun berkata, "Bodoh, ini adalah planet yang pernah dikendalikan oleh pejuang yang tak terkalahkan, jadi dia pasti meninggalkan beberapa harta karun di planet ini," ucap si kapten, yang dilanjutkan dengan diskusi dari para bawahannya. Saat itu, saat melihat dalam rekaman, Luo Feng yang menggunakan pisau pemotong busur untuk membunuh Kaisar Agung 9 Tentakel, spontan salah satu kru berbadan besar serta si kapten pun langsung terperangah kaget. Itu adalah pedang pemotong busur, senjata roh level 3, ucap si kapten dan lelaki berbadan besar secara bersamaan. Terlihat pula saat itu, mata lelaki berpostur layaknya gorila hitam itu tampak berbinar-binar. "Kapten, planet ini pasti memiliki banyak harta karun yang ditinggalkan oleh pejuang abadi. Lihatlah pisau pemotong busur itu, tidak mungkin planet aborigin bisa membuat senjata roh level 3 seperti itu," ucap si pria gorila. "Iya betul sekali," sahut si kapten dengan mata yang tampak berbinar. Saat itu dia tahu dengan jelas, bumi ini tidak seperti planet lain pada umumnya. Sedang fokus memikirkan pisau pemotong busur, tiba-tiba Atuka kembali menampilkan rekaman lain, yang menunjukkan pertarungan Hong dan Dewa Petir saat melawan binatang bertanduk emas. Di rekaman tampak Hong dan Dewa Petir menggabungkan kekuatan dan bertarung melawan monster bertanduk emas, serta melepaskan domain milik mereka. Saat melihat domain milik Hong dan Dewa Petir, si kapten pun kembali terperangah kaget. "Sial, para pejuang ini kan hanya berada di tingkat penjelajah bintang, bagaimana mungkin mereka berdua bisa memiliki domain mereka sendiri," ucap sang kapten, dan diikuti dengan para kru lainnya yang berkata, bahwa ini semua sungguh gila, 2 penjelajah bintang dengan domain mereka sendiri. Bahkan di kerajaan Gunung Naga Hitam pun, tidak akan realistis bagi 2 penjelajah bintang untuk memiliki domain sendiri, dan hal ini benar-benar gila. Coba kalian lihat pria berpakaian hitam itu, yang tiba-tiba membuat tumpukan logam muncul di hadapannya. Jika tidak salah menebak, itu pasti item penyimpanan spasial, dan jumlah kapasitasnya juga terlihat cukup besar. "Apa? Item penyimpanan spasial? Itu kan tempat penyimpanan yang dimiliki oleh prajurit tak terkalahkan," ucap salah satu kru, dan dilanjutkan lagi dengan kru lainnya, yang berkata, "Lihatlah armor yang dipakai oleh pria berpakaian hitam itu, armornya terlihat aneh. Jelas itu bukanlah seragam pertempuran biasa," ucap salah satu kru, yang membuat anggota kru lainnya tampak terkejut. Lain halnya dengan sang kapten, yang memasang ekspresi datar, sambil menatap Hong dan Dewa Petir yang telah dikalahkan oleh binatang bertanduk emas. Sedikit penjelasan tambahan, di alam semesta, data tentang binatang luar angkasa sangat langka dan sedikit. Meskipun ada beberapa informasi publik yang dibagikan di ruang virtual alam semesta, namun itu hanyalah beberapa informasi umum tentang beberapa makhluk luar angkasa. Dan tidak ada sama sekali penjelasan rinci tentang binatang bertanduk emas, yang bahkan Master Planet Yunmo, yang merupakan makhluk abadi pun, hanya mengetahui beberapa informasi dasar tentang binatang bertanduk emas, yang bahkan tidak diketahui oleh penjelajah normal lainnya. Sementara si kapten yang masih menatap ke arah binatang bertanduk emas dengan ekspresi serius, seketika ia pun berkata, Ini
Ini adalah binatang bertanduk emas, salah satu ras elit dari binatang yang menelan, ucap sang kapten. Sebagai pewaris dari keluarga Nuolan San, dan dibekali dengan pendidikan yang luar biasa, serta dianggap sebagai tentara bayaran yang luar biasa di alam semesta, ternyata sebelumnya sang kapten pernah mendapat beberapa informasi terkait monster luar angkasa yang paling menakutkan. Salah satunya dari mereka adalah monster yang brutal dan buas, yaitu binatang bertanduk emas. Setelah memperhatikan dengan seksama, sang kapten pun kembali berkata, bahwa dari apa yang dilihatnya, sepertinya binatang bertanduk emas ini masih sangat muda, dan masih berada di tingkat bintang level 1, yang berarti binatang bertanduk emas itu masih bayi. Binatang bertanduk emas yang masih begitu muda, jika ditangkap hidup-hidup, maka nilai jualnya akan mencapai 10 kali lipat dari harga planet ini, ucap sang kapten, dengan bercucuran keringat di dahinya, serta darahnya seolah mendidih karena kegembiraan, terkait hasil yang belum mereka dapatkan, yang jika dikalkulasikan, jumlahnya melampaui impian siapapun. Saat itu sang kapten juga berkata, pasti ada makhluk abadi yang bersedia membayar dengan harga mahal, untuk mendapatkan bayi dari garis keturunan terkemuka dari monster luar angkasa ini. Ditambah lagi saat melihat dua penjaga perak cair yang juga ikut melawan binatang bertanduk emas, makin girang sudah wajah si kapten, karena hal itu jelas membuktikan, bahwa sebelumnya planet yang mereka datangi ini diatur oleh seorang pejuang abadi, yang tentunya akan meninggalkan banyak harta karun berharga, yang sebagiannya telah mereka lihat, diantaranya pesawat ulang-alik yang dipakai Luo Feng untuk terbang, serta pisau pemotong busur yang digunakan untuk mengeksekusi monster level Kaisar 9 Tentakel. Dan itulah, ending dari bocoran alur cerita kali ini. Bagaimana? Pada penasaran kan? Biar nggak ketinggalan alur cerita lainnya, yuk di subscribe, terus jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan alur cerita Donghua lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.